Eh, Berarti tadi sudah dijelaskan juga bahwa organisasi masyarakat ini sebenarnya memiliki tujuan ya, tergantung daripada organisasi masyarakatnya lagi. Betul. Apakah organisasi masyarakatnya ini bergerak di bidang kesenian kah, Betul. pelestarian budaya atau semacamnya, tapi yang jelas pasti punya visi dan misi tersendiri ya, Bang Betul. ya. Nggih. Nah, kira-kira di Banjarmasin sendiri itu apakah organisasi masyarakat ini bisa tergolong banyak atau terbatas begitu, Bang? Mungkin Babin Kaptipmas nih Bang Ajis. Oke, siap. Yang lebih banyak Alhamdulillah mungkin. Hengi di Banjarmasin ini banyak organisasi masyarakat. Heeh. Kalau di Kesebangpol kemarin terkumpul ada 38 yang untuk yang suku bangsa 30, Hengi. 38. Untuk yang BPK sendiri hampir 200-an di sini. Oh, 200-an, Pak ya? Untuk kan baris pembangunan itu masuk ormas juga itu. Heeh. Cuma sosial juga Hengi. Itu hampir Oh, 200 oke. ada di Banjarmasin. Semua Ah, terdaftar di Kesbangpol. nggih, nggih, nggih. Hengi. Oke, nah kita mulai masuk ini ke pembahasan kita nih ya. Ormas yang melakukan tindakan premanisme nih. Nah mungkin bisa berikan terlebih dahulu nih Bang Irsa, organisasi masyarakat ini yang memberikan tindakan premanisme ini yang seperti apa begitu. Ini tentunya pasti merugikan masyarakat ya Bang ya. Betul. Nah ini kebetulan ada di samping kiri kita, beliau selain daripada divisi hukum juga Nggih, sebagai anggota kepolisian yang saat ini aktif di bidang reserse di Banjar Barat. Mungkin Abang Hadi sedikit Bang, nggih. yang dimaksud dengan premanisme itu seperti apa? Jadi saya jelaskan sedikit masalah ormas yang cenderung bersikap pro-humanisme itu Nggih. biasanya menjadi backing atau Oke, penagih backing. hutang Ah, atau debt yang collector debt gitu ya collector Bang ya ini. Karena kan bahasanya ya. banyak itu yang ormas-ormas ikut Ah, di situ Kekerasan, dengan intimidasi, cara kekerasan, intimidasi, mendatangi pungli. atau menjaga lahan tanah lah. Enggih. Kadang jadi backing broker-broker tanah. Oke. Ini. Oh, jadi yang banyak terjadi di Banjarmasin ini adalah ormas-ormas yang jadi backingan ya. Ini. Nah, ini apakah ormasnya adalah ormas yang memang memiliki tujuan juga kah? Tapi mereka di belakang daripada tujuan itu apa ya? Bergerak di premanisme juga begitu, Bang? Tidak dalam dalam pelaksanaannya tuh kan ormas kadang bergerak di bidang sosial, Di bidang tapi sosial. dalam tujuan visi dan misi mereka itu kan baik semua itu. Ah, Cuma dalam pelaksanaannya di lapangan tuh mungkin kita kurang memahami dari anggota-anggota dari mereka kan nggih. bergerak masing-masing lah kemungkinan. Oh, oke. Jadi karena individualis ya tadi Individualis, ya. lebih kepada individualisnya. Lebih kepada individualis. Oleh karena itulah kenapa beberapa ormas-ormas itu bisa dibilang mengarah ke tindakan premanisme ya. Nah, Nggih. satu kasus mungkin adakah di Banjarmasin bapak-bapak semuanya yang memang kasusnya terjadi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat begitu? Alhamdulillah ketika Alhamdulillah sampai saat ini Mas Iki itu tidak ada. Hanya saja kemarin kan Polri aktif nih dari pusat sampai dengan wilayah itu membentuk himbauan. Ah, Nah, himbauan bahwa kita semua menolak tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. oke. Nah, kita semua sepakat bahwa kita menolak tindakan-tindakan seperti itu, sehingga ketika nanti masyarakat di lapangan itu menemukan adanya hal-hal tersebut, Oke. nah mungkin bisa segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Oh, Kemarin kan iya. hotline-nya ada tuh di 110 kalau kada salah Bang Haji Sulah. Ah, Jadi itu selalu aktif dan itu menjadi eh, sarana bagi masyarakat yang mengalami intimidasi seperti Jerbang Ajis tadi, terus apalagi Bang tadi Bang, kekerasan, kekerasan, intimidasi, pungli. pungli dan lain sebagainya macam, silahkan lapor di 110. Nah, kami hadir di sini, kami berkomitmen untuk mendukung kegiatan kepolisian khususnya dalam Harkamtibmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat. enggak. Dengan kami hadir di sini, mudah-mudahan nih khusus internal anggota kami bisa memahami, bisa mematuhi bahwa kita sangat menolak adanya tindakan-tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas seperti itu. Oh, Gitu. enggak. Siap-siap.
Nah, apalagi mungkin ini menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, Bang ya. Ini pasti tindakan premanisme ini biasanya gencar untuk terjadi begitu. Biasanya mungkin kayak pungutan liar ya atau pungli-pungli, terus juga ada yang minta apa? THR. Ya, ada yang minta THR juga kayak gitu ya. Nah, mungkin yang sering terjadi nih ya, kita berbagi pengalaman sedikit ya Pak ya. Dan ini mungkin pengetahuan juga nih buat para pendengar perempat karena biasanya BPK, bapak-bapak. Jadi kan kemarin itu di rumah saya, nah ini kan biasanya kalau sudah zaman-zaman Park Idul Fitri, kawan nih, ormas-ormas bersangkutan yang melakukan pungutan liar itu melihat pagar rumah yang terbuka ya Bang ya. Jadi kalau ada pagar rumah yang terbuka apalagi di depan rumahnya itu ada orangnya, itu biasanya langsung dimasuki oleh pihak BPK begitu. Nah, otomatis kan kita terkejut ya. Jadi setelah terkejut itu pun kita tanya nih dari mereka dari BPK mana. Nah, apakah terkadang BPK-BPK yang meminta sumbangan ini juga termasuk salah satu tindakan premanisme kah? Karena yang dilihat dari kitirannya itu, Bang, itu kitiran BPK yang capnya tahun 2022. Dan semua kitirannya tuh beda-beda gitu loh. Kalau misalkan memang dari satu BPK kan pasti kitirannya sama ya. Tapi kertasnya itu dia berbeda-beda. Apakah ini juga termasuk contoh dari premanisme yang terjadi di kota Banjarmasin? Silahkan. Inggih, itu betul sekali Mas Rizky, inggih. Ha-ha. Jadi itu mungkin ada oknum Ha-ha. oknum dari BPK mungkin sudah dikeluarkan, tapi tetap memakai masih dengan kitiran yang sama. Oh, berarti memang benar dia adalah oknum BPK ya Pak ya? Inggih. Tapi masih memakai atribut yang sama Inggih. dan Kebanyakan- berbuat nakal. Inggih. Kebanyakan begitu di Banjarmasin. Nah, itu dia. Jadi artinya kita bisa menolak ya harusnya Pak ya? Bisa menolak. Bisa menolak. Cuman kemarin juga sempat ada kasus tuh kalau nggak salah. Karena waktu dia menolak ternyata yang ditolak ini itu malah marah begitu. Dan malah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas begitu Pak. Yang akhirnya melibatkan perkelahian itu ujung-ujungnya. Nah ini sebenarnya yang sangat merugikan masyarakat ya Pak ya. Dan lagi-lagi citra organisasi atau ormas ini pasti akan terpengaruhi ya. Inggih. Nah mungkin dalam penegakan hukumnya sendiri nih Pak, seperti apa kalau misalkan memang terjadi salah satu ormas di Banjarmasin yang ketahuan melakukan tindakan premanisme ini? Bang Adi? Silakan Bang Hadi. Biasanya kalau di kampung-kampung kalau yang anggota BPK itu paling ditegur aja. Oh ditegur. Cuma kalau sudah mengatasnamakan ormas, biasanya pihak dari Kesbangpol yang menegur atau membinanya. Kas Bang Pol. Nggih. Oh itu berarti kalau apakah hanya sekedar ditegur atau bagaimana itu Pak? Jadi sebenarnya negara kita ini kan negara hukum, Mas Rizky. Tentu segala tindak pelanggaran Ya. atau tindak kejahatan itu pasti mendapatkan sanksi hukum. Oke. Makanya tadi di depan kita sampaikan bahwa ada hotline kepolisian yang bernomor 110. Ya. Jadi ketika ada masyarakat yang mendapatkan intimidasi, Ya. tindak kekerasan, pemerasan atau misalnya ancaman terkait dengan permintaan-permintaan tersebut, segera saja kita manfaatkan hotline tersebut agar pihak Oke. kepolisian siap membantu. Perihal penegakan hukumnya nanti dari kepolisian yang akan menentukan apakah itu memenuhi unsur pemerasan ataukah memenuhi unsur pengancaman. Nah, tentu di situ ada sanksi hukum yang akan diberikan. Nah, hanya Oke. saja terkait dengan tindakan-tindakan oknum tadi, memang saat ini kami di Lawang Kuning pun masih memikirkan cara bagaimana kita mengantisipasi hal-hal tersebut, khususnya bagi anggota-anggota Lawang Kuning yang sudah diberhentikan atau berhenti atas dasar keinginan sendiri. Tentu kan mereka masih memiliki atribut tuh Mas Rizky, Iya. seperti laung, baju, identitas lainnya. Nah, kami memang pada saat yang bersangkutan berhenti itu kami meminta itu agar dikembalikan. Hanya Oke. saja ada yang dikembalikan dan ada yang tidak Tidak. terkembalikan. Oh. Tidak terkembalikan. Nah, sehingga itu menjadi potensi juga. Menjadi potensi si pelaku ini ke depan bisa saja menggunakan atribut dan mengatasnamakan ormas tersebut.
untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Iya. Nah, makanya kami berkomitmen di pengurus bahwa ini kebetulan ada sekretaris kita. Kita berkomitmen apabila ada anggota yang sudah berhenti atau diberhentikan ini agar dilakukan pendataan database lah seperti itu. Oke. Sehingga nanti ketika ke depan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa mengatakan bahwa itu bukan anggota kita lagi. Lebih khusus, kita bisa membantu kepolisian untuk memberikan data atau identitas, alamat, KTP dan lain sebagainya macam untuk dilakukan penyelidikan terhadap perbuatan pelanggaran atau kejahatan tersebut. Itu sih Mas Rizky. Oke. Oh, berarti kalau misalkan di Laung Kuning sendiri itu apabila memang salah satu anggotanya ya, mohon maaf yang mungkin sudah tidak aktif lagi bisa dibilang begitu ya Bang ya. Berhenti. Ya, Bukan berhenti. tidak aktif, berhenti. Oh, yang sudah berhenti dari benar-benar keanggotaan. berhenti Iya. ya. Itu melakukan salah satu tindakan premanisme, maka dilakukan sebelum si yang bersangkutan ini melakukan tindakan tersebut, pastinya sudah ada data sendiri ya. Kita punya data karena memang saat ini anggota kita ini kan senasional ini 24.000. Wow, 24.000 Jumlahnya. ya. Kaget Bang, soalnya tadi saya kira 24 gitu kan. 24.000. 24.000 ya. Betul. Oke. Karena memang kita sudah terbentuk di 36 kabupaten kota lintas provinsi. Ya. Khusus di Kalimantan sendiri kita sudah berada di seluruh Kalimantan. Khusus Oke. di Kalimantan Selatan sendiri kita sudah terbentuk di 13 kabupaten dan kota. Sehingga Kota Banjarmasin ini merupakan salah satu dewan pimpinan cabang Laung Kuning Banjar yang total anggotanya kalau dihitung-hitung sejak awal itu hampir 1.000 lebih. 1.000 lebih ya. 1.000 Untuk di lebih Banjarmasin. khusus di Banjarmasin saja. Inggih. Dari mana kita mengetahui ini? Jadi kita ini bukan asal ngomong, bukan asal bepandir, Oh, iya. lain asal bepandir. Jadi kemarin di tahun 2024 bulan April, 27-28 April itu kita menyelenggarakan Aruh Ganal Budaya Banjar, Mas Iki. Itu pertama di Kalimantan. Aruh Ganal Budaya Banjar. Ganal Budaya Banjar. Oke. Kita selenggarakan di Gedung Sultan Suryansah. Wow. Itu dihadiri oleh 12.000 anggota Laung Kuning plus seluruh kepala Porkopimda yang ada di Kota Banjarmasin termasuk kemarin Pak Gubernur Ya. melalui perwakilannya datang untuk melihat kemeriahan acara kita. Oke, nah acaranya itu kapan kemarin Bang? Tanggal 27 April 2024. Oh, 27 April Iya, itu 2024 pertama ya. tuh. Oke. Pertama di Kalimantan. Baru itu ada Aruh Ganal Budaya Banjar. Mencetak sejarah tuh. Oke, nah jadi Laung Kuning ini tentunya adalah organisasi masyarakat yang ya tadi ya balik lagi ke awal saya sudah menjelaskan juga kepada pendengar Perompat yang bergerak dan mempunyai tujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Ya, Banjar. kesenian, budaya dan adat istiadat sebagai orang Banjar. Iya betul sekali dan pastinya ke orang Banjar juga ya, Iya. terkhusus di anak mudanya ya. Betul. Untuk organisasi masyarakat Laung Kuning ini Bang, apakah anggotanya itu ada yang merupakan anak muda juga mungkin? Kita sebenarnya membuka kesempatan untuk seluruh kalangan, baik itu anak muda, anak muda setengah tua dan orang tua yang memiliki keinginan dan kecintaan terhadap kesenian dan kebudayaan kita sebagai orang Banjar. Oke. Jadi kita terbuka untuk itu sehingga kita sebenarnya tidak membatasi apapun. Ya. Kalau mereka memang misalnya nih ada juga beberapa pelajar anak SMK, anak SMA yang memiliki keinginan untuk terus berkarya di bidang kesenian kuntau. Ya. Kita tidak membatasi itu, kita malah memfasilitasi. Kebetulan beliau juga guru kuntau nih. Oh, guru kuntau juga. Kemarin itu temanya kuntau di bulan puasa, Bang. Pian kerda lah semalam lah. Oke, silakan dilanjut, Bang. Jadi kita membuka itu, Mas Rizky. Bahkan kita memfasilitasinya dengan cara mereka bisa ikut latihan di organisasi kita pada setiap hari Minggu jam 8 pagi di Sabilal Muhtadin. Itu gratis tanpa dipungut biaya. Kita yang memfasilitasi, kita siapkan minum, kita siapkan cemilan, konsumsi dan lain sebagainya macam. Bahkan kalau mereka tampil seperti kemarin kan ada tuh kegiatan RRI, kita dipercaya untuk tampil di gedung samping auditorium. Ya. Nah,
Jadi kita memfasilitasi sampai dengan kita membelikan seragam dan lain sebagainya macam untuk mereka bisa tampil seperti itu. Karena sayang kan Iya, anak muda betul. terus mereka memiliki kegiatan kesenian tetapi tidak tahu di mana cara menyalurkannya. Nah, Iya, inilah Lawang benar-benar. Kuning lah tempatnya seperti itu. Memang ada beberapa ormas lain tetapi karena kami di Lawang Kuning ya kami sekalian mempromosikan Lawang Kuning seperti itu Mas Riki. Ah, tentunya Dang Sanak Perompat, Lawang Kuning ini adalah salah satu ormas yang ada di Banjarmasin ya. Betul. Karena di Banjarmasin sendiri mungkin selain Lawang Kuning juga ada beberapa ormas ya. Tergantung daripada tujuannya lagi. Betul. Tujuannya pasti satu juga ya Bang ya untuk melestarikan dan memperkenalkan adat istiadat budaya Banjar agar budaya Banjar ini bisa lebih dikenal oleh orang-orang yang luas lah ya, masyarakat luas. Terlebih anak muda ya Bang ya. Karena anak muda sekarang tuh sudah mulai melupakan nih adat istiadat Banjar begitu, Engge. Oke, mungkin kita akan jeda sebentar dulu ya Bang ya. Kita akan jeda sebentar Dang Sanak Perompat. Bagi Bubuan Pian Beratan yang mungkin habis ini akan bergabung bersama line telepon kami, bisa nanti hubungi lewat line telepon yang nanti nomornya akan ulun sebutkan setelah jeda ya. Jangan kemana-mana, tentunya masih bersama dengan kita di Pandiran Baisukan, tetap berada di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Dang Sanak Perompat balik kembali bersama saya Iki, presenter di Pandiran Baisukan pada edisi Selasa 25 Maret 2025 ya. Dan bersama dengan narasumber kita dari Lawang Kuning, masih dengan tema pembahasan yang sama.
menolak ormas yang melakukan tindakan premanisme. Tentunya di sini masih bersama dengan narasumber kita ya, Bang ya. Kita akan lanjut pembahasan kita di pagi hari ini. Nah, mungkin tadi sempat Ulun singgung juga di belakang ya. Kita akan membahas yang berikutnya ini adalah bagaimana pendekatan ormas kepada masyarakat-masyarakat dan sebaliknya ya Bang ya, supaya memang tidak terjadi kesalahpahaman antara ormas dan juga masyarakat-masyarakat umum begitu. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat nih Bang, apakah memang terdapat slack begitu atau miskom terhadap masyarakat yang mana mungkin pernah memberikan POV atau pandangan negatif terhadap organisasi masyarakat Bang? Silahkan. Izin Bang. Silakan. Izin Bang. Iya. Hal tersebut tentu tidak bisa kita batasi Mas Rizky. Iya. Artinya setiap orang ini kan berhak untuk memiliki dan memberikan pendapatnya Pendapatnya. masing-masing. Heeh. Nah, hanya saja kami di sini di Lawung Kuning seperti yang kami sampaikan tadi, kami coba membangun persepsi negatif, persepsi positif. Aduh, persepsi negatif. Ulangi, persepsi Positif positif, ya. ya, persepsi positif tentang keberadaan ormas. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kami di Lawung Kuning Banjar ini memiliki beberapa program kegiatan. Oke, Mas Iki. berarti tertata ya, ada program kegiatannya ya Bang ya? Ada Oke. program kegiatannya. Seperti Karasminan yang Karasminan. per 3 bulan sekali itu kami selenggarakan di Siring Tandean. Oke. Jadi Karasminan itu adalah suatu wadah kita berkekumpulan, baik kita secara internal maupun masyarakat secara luas Oke. bisa melihat kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan. Wah, itu kemarin kegiatan cukup ramai, bahkan kami sempat dihadiri oleh Pak Wali Kota, Oke. Pak Ibnu Sina saat itu. Itu di Jadi, Siring Tendean ya di Bang Siring ya? Tandean, Ah. di Menara Pandang. Ya. Nah, jadi di situ kita menghadirkan kegiatan madihin, terus bakuntau, bajapin, bapanting, menari, bahkan lebih daripada itu kita juga membuat masakan-masakan khas Banjar seperti wadai Banjar Oke. dan lain sebagainya macam. Kalau tidak salah kemarin Pak Kepsta ada hadir, Pak Kepsta sebelumnya. Oh, Kepsta sebelumnya ya. Iya. Oke. Itu Ah. kita menghadirkan di situ sehingga masyarakat ini melihat ormas itu bukan sesuatu yang Dipandang negatif ya. ya, Ah. tetapi ini merupakan wadah kita menjaga kelestarian budaya, kesenian dan adat istiadat sebagai orang Banjar. Ah. Bahkan tidak habis sampai di sana Mas Rizky. Oke. Bulan Ramadan tadi kita karena momen bulan Ramadan lah kita berbuka puasa bersama, terus kita iringi dengan milad ketiga Lawung Kuning Banjar Kota Banjarmasin dan peresmian pembentukan lembaga bantuan hukum. Oke. Wah, kita juga memiliki lembaga bantuan hukum yang saat ini dirintis oleh Bang Hadi dan tim yang tujuannya untuk memberikan bantuan hukum secara gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat di Kota Banjarmasin. Luar biasa. Oke, berarti ternyata Lawung Kuning ini adalah organisasi yang juga membantu masyarakat ya. Betul, dari segala seluruh aspek karena Iya, kami betul. ingin hadir dan kontribusi kami ini benar-benar bisa dirasakan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Betul. Apalagi ini juga bisa sambil ini ya, mungkin bagi pendengar perompat yang ingin bergabung bisa silakan bergabung juga ya Bang Betul. ya. Betul sekali. Tapi anggotanya tadi sudah cukup banyak ya, walaupun anggotanya banyak tapi masih bisa untuk menerima orang baru ya. Kita masih tetap bisa, bahkan bukan hanya itu Mas Rizky. Kita saat ini selain kita menerima anggota baru, kita juga menjaga keharmonisan di antara lintas ormas. Oke, benar. Jadi di setiap kegiatan kita itu kita selalu mengundang ormas-ormas Ormas-ormas lain. lainnya. Makanya kita ini sangat dekat dengan Ormas Perpadayak, Batamat, terus Gepak dan ormas-ormas lainnya. Iya, Terbukti kemarin kan pada saat kita kegiatan mereka hadir. Ya. Ormas Kayuh Beimbai juga kemarin kita diundang pada saat berbuka puasa bersama. Ormas Ikaban, Ikatan Kacong Banua itu kita sangat dekat, sangat bersahabat sehingga insya Allah dengan kedekatan kita, dengan kita bisa bersama-sama dengan ormas-ormas lainnya, hakul yakin kita bisa menjaga keharmonisan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan di Kota Banjarmasin ini. Sebagai wujud langkah nyata, langkah konkret kita mendukung pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga Harkam Tipmas seperti itu. Wah,
Luar biasa keren ya ternyata ya. Nah ternyata ini memberikan sudut pandang baru ya Bang ya. Bahwa ormas tuh di Banjarmasin bukan seperti yang dilihat secara negatif ya. Betul. Karena terkadang kan ormas ini ada beberapa ya Bang ya yang memang dicap negatif. Mungkin pertanyaan yang sering keluar dari mulut orang-orang awam nih ya. Aduh ormas ini ngapain sih bikin acara, bikin macet katanya kan kayak gitu pernah. Terus juga pokoknya pandangan orang mengenai ormas ini begitu negatif gitu ya. Padahal ormas ini adalah organisasi yang mana memfasilitasi dan juga mewadahi masyarakat. Contohnya tadi di Laung Kuning ada lembaga hukum ya. Iya, ada Oke. lembaga hukum. Nah, mungkin kita ke Bang Hadi nih ya. Bang Hadi sendiri nih sudah sampai mana dalam merintis lembaga hukum ini sendiri, Bang? Dan dalam perintisannya apakah ada hambatan begitu atau bagaimana? Silahkan. Sementara tidak ada, sudah terbentuk lah. Sudah terbentuk ya. Untuk selanjutnya bagaimana nantinya? Lembaga hukum ini apakah nanti akan disosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa Laung Kuning ini memiliki lembaga hukum atau bagaimana? Iya pasti disosialisasikan lah, betul lah. Iya, Oke. betul. Akan Pasti disosialisasikan. Hanya Oke. saja saat ini tahapannya dalam hal perlengkapan administrasi untuk ke Kemenkumham. Nanti kami berharap kepada Kemenkumham, khususnya Oke. Kemenkumham Kalsel, untuk dapat membantu dan agar lancar Iya. untuk pembentukan tersebut, karena kami berharap ini kan bukan untuk kami tetapi ini untuk masyarakat. Artinya negara juga bisa hadir Yap. di masyarakat. Nah, sebagai fasilitatornya kami bersedia seperti itu. Oke. Karena memang di Laung Kuning ini dari sekian banyak anggota ini memiliki banyak latar belakang. Contohnya seperti Bang Hadi kan beliau dari latar belakang bidang ilmu hukum, Bang Iya. Ajis juga demikian. Nah, sehingga sangat sayang apabila itu tidak dimanfaatkan. Betul. Artinya kan hadis Rasul itu kan sampaikanlah walaupun satu ayat. Iya, Nah, ini. betul. Jadi apa yang sudah dipelajari bertahun-tahun itu tidak temandap aja gitu ya. Bisa dipraktekkan akhirnya di kehidupan bermasyarakat. Justru itu sebenarnya ya. Ketika kita belajar hukum jangan semena-mena hanya sekedar ingin mendapatkan title atau gelar, tapi gelar tersebut juga harus ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh implementasinya dari gelar yang saya raih begitu ya Bang ya. Oke. Nah, saya penasaran nih, kira-kira Laung Kuning dalam waktu dekat apakah akan menjalankan program kegiatannya lagi yang paling dekat, apakah ada atau bagaimana Bang? Tentu ada. Jadi Oke. kita saat ini kita ingin berkontribusi pada saat pelaksanaan Aruh Ganal Budaya Banjar Oke. yang pada tanggal 30 Mei mendatang itu 30 Mei. diselenggarakan di Grogot. Wow, di Grogot ya. Kemarin kan yang pertama di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Nah, sekarang yang kedua di Grogot. Nah, sehingga kita ingin berkontribusi hadir ke sana dan menghadirkan apa-apa kesenian dan kebudayaan kita supaya masyarakat Banjar dan masyarakat umum di Grogot sana melihat oh ini loh orang Banjar, ini keseniannya, ini adat kebudayaannya dan ini adat istiadatnya sebagai orang Banjar. Itu Mas Rizky. Insya Allah nanti kita berangkat sekitar 100 orang. 100 orang 100 ya. orang kita berangkat. Wow, langsung ke Tanah Grogot Iya. ya. Aruh Ganal tahun 2025 ya. Abang-abang yang di sini nih ikut ya? Ikut. Pasti ikut ya. Aman ya? Izin dari kerjaan aman Bang? Tidak ada operasi apa-apa ya Bang ya? Oke. Jadi Aruh Ganal nanti akan diadakan di bulan Mei ya. Kurang Iya. lebih berarti 2 bulan lagi 2 ya? bulan lagi. Oke, 2 bulan lagi. Nah, mungkin bagi pendengar perempat yang orang Grogot ya, yang lagi mendengarkan juga nantinya akan ada acara dari organisasi masyarakat Laung Kuning nih di tanggal 30 Mei. Untuk tempatnya di mana, Bang? Untuk tempat di Kabupaten Pasir. Oh, Kabupaten Pasir ya. Di Oke. Grogot Kabupaten Pasir, cuma tempat spesifiknya masih Masih direncanakan oleh direncanakan. panitia. Oh, iya. Dipinalisasi lah oleh panitia di sana. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya lagi nih. Tadi kan Bang Irsa ya sudah menjelaskan juga bahwa di Banjar ini adalah cabang ya. Betul. Nah, Laung Kuning ini sendiri sebenarnya pusatnya itu ada di mana, Bang? Pusatnya itu ada di Balikpapan. Oh, di Balikpapan Di ya. Balikpapan. Jadi ketua umum kita itu saat ini berada di Balikpapan dan beliau diminta kemarin Pak Jokowi Presiden untuk mendukung kegiatan di IKN.
Oh Wah, iya. jadi beliau juga Ha-ha. membersamai kegiatan di IKN. Oke, berarti pusatnya dari Laung Kuning ini ada di Balikpapan ya. Dan sudah menyebar. Berarti Laung Kuning ini bukan hanya sekedar di Banjarmasin, tapi satu Kalimantan ya. Sudah ada di 36 kabupaten kota, Kabupaten kota. khusus di Kalimantan harus khusus di Kalimantan itu sudah ada di 5 Kalimantan, dan di Kalimantan Selatan sendiri itu sudah ada terbentuk di 13 kabupaten dan kota. Oke, oh berarti memang banyaknya di Kalimantan Selatan ya, Iya. Bang ya. Oke, balik lagi kita ke tindakan premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas yang tentunya tidak bertanggung jawab ya, Bang ya. Nah, mungkin dalam menghadapi tantangan ini nih, kira-kira komitmen apa saja yang mungkin dibangun dan dijaga oleh ormas-ormas agar nantinya para anggotanya ini, Bang, itu bisa apa ya, mungkin sambil memahami begitu bahwa mereka ketika masuk ormas dilarang atau tidak melakukan tindakan premanisme begitu. Bagaimana cara menjaga komitmen anggota tersebut? Silahkan. Bang Ajis. Oke. Inge. Untuk kami dari Laung Kuning Banjar itu melakukan langkah-langkah seperti berikut, yaitu mengedukasi anggota tentang pentingnya menjaga keamanan dan keamanan. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku tindakan premanisme. Yang ketiga itu menggalang kerjasama dengan ormas-ormas yang lain untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Oke. Oke, yang keempat mengedepankan kegiatan sosial dan budaya yang bersifat positif. Oh, berarti tadi ada 4 poin ya. Oke. Yang pertama tadi Mengedukasi anggota Mengedukasi tentang anggota. pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Oke, nah jadi diedukasi terlebih dahulu anggotanya bahwa kita sama-sama ya harusnya ya Bang ya menjaga ketertiban dan keamanan bukan hanya sekedar di dalam ormasnya ya, tapi di lingkungan masyarakatnya juga. Oke, yang kedua tadi apa Bang? Yang kedua bekerja sama dengan aparat penegak hukum, misalnya kita kerjasama dengan TNI Polri gitu kan lah. Nggih. Oke. Jadi selain menjaga keamanan, kita tentunya masalah keamanan ya, itu pasti sudah kental dengan Polri dan juga TNI, sehingga mungkin apabila terjadi tindakan premanisme di dalam ormas tersebut itu dapat ditindak tegas sehingga pelaku bisa jerak ya begitu ya. Betul sekali. Oke. Yang ketiga tadi apa Bang? Kita juga menggalang kerjasama dengan ormas yang lain, misalnya seperti Ikaban tadi, Batamat, yang organisasi yang ada di sini kan banyak juga. Iya benar. Ada 38. 38 ormas ya? Yang 38 suku bangsa ya, Bang ya. Nggih. Oh, oke, Untuk siap. ormas yang sosial yang seperti BPK tadi ada sekitar 200. 200. Wah, 200 ya. Luar biasa. Oke, jadi semacam mengadakan event atau kerjasama kolaborasi ya. Supaya tidak terjadi perselisihan gitu ya. Dan bisa memahami ormas-ormas lainnya juga. Yang terakhir tadi? Yang terakhir itu mengedepankan kita mengadakan kegiatan sosial budaya seperti kita ke Panti Asuhan kemarin, Iya. Panti Oke. Jompo. Ke panti asuhan, ke panti jompo kemarin. Oh, kemarin Kita ada melakukan ya? kegiatan sosial Ada. budaya yang positif lah. Oke, itu berarti bukber di sana ya? Kemarin itu sebagai rangkaian daripada kegiatan Aruh Ganal Budaya Banjar. Oke. Jadi kita ke panti jompo yang ada di Landasan Ulin, ke Bang? Nggih. Landasan Landasan Ulin, Ulin ya, dan terus di panti asuhan yang ada di Malkon Temon. Kita kemarin sempat hadir ke sana terus memberikan penyampaian bahwa ini adalah Laung Kuning, sekaligus sedikit ada yang bisa kita berikan, mudah-mudahan dan itu bermanfaat seperti itu. Oke, siap. Nah ini menjelang Hari Raya Idul Fitri nih, Laung Kuning apakah ada kegiatan lagi begitu di sisa-sisa hari sebelum menuju Idul Fitri, Bang? Kemarin kita kegiatan sudah kita pulkan pada saat kita buka puasa bersama kemarin. Oke. Nah, jadi di situ seperti yang kami sampaikan tadi kan kita juga di situ buka puasa bersama, terus pemaparan pembentukan LBH dan apa namanya, kita juga di sana menyampaikan tentang Laung Kuning Banjar. Nah, itu kegiatan itu kemarin dihadiri oleh beberapa Forkopimda yang sudah kita undang, termasuk Ayahanda Habib Fatur Rahman yang beliau juga memberikan tausiah sekaligus membaca doa tersebut, doa terkait milad. Nah, jadi seperti itu. Oke, berarti kegiatannya udah di-fullkan di sana sudah ya. dipulkan. Oke. Nah, Dan itu dihadiri beberapa kawan-kawan kita di Ormas seperti Perpadayat, terus Kayuh Bimbai yang kemarin hadir, Bagupak. Nah, jadi ada beberapa Polri juga ada. dari TNI Polri juga ada kemarin, Pak Wakapolsek Banjar Tengah Pak Mariono, AKP Mariono hadir. Nah, itu
dan beberapa juga dari pejabat dari Polresta Banjarmasin hadir kemarin. Hadir juga ya. Termasuk dari dinas pariwisata Disbud Porapar. Disebut Kemarin. Porapar ya. Oke, siap. Nah, kira-kira nih, karena kita sudah berada di menit akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini Bang ya. Mungkin satu persatu harapan ke depannya nanti bagaimana nih Bang untuk menolak ormas-ormas yang melakukan tindakan premanisme ini dan mungkin pesan-pesan lainnya yang ingin disampaikan. Silahkan siapa terlebih dahulu? Satu orang pasti harus menyampaikan pesan-pesannya ya Bang ya. Iya, silahkan. Dari Bang Ajis dulu ya. Bang Ajis dulu. Kita berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan adil dalam menangani tindakan premanisme, yaitu seperti yang kekerasan, intimidasi, dan pungli tadi. Enggak. Dan kami juga berharap pemerintah dapat memberikan pembinaan kepada ormas-ormas agar dapat berperan positif dalam pembangunan daerah. Oke. Ya, yang kedua itu kita minta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh tindak-tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita semua. Wah, luar biasa. Pesan-pesan Kamtipmas nih. Ini ya, bahasanya bahasa Kamtipmas sekali ya. Oke, luar biasa. Silakan Bang Irsya lagi. Pesan-pesannya apa Bang yang bisa disampaikan? Baik, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 2 pesan. Yang pertama, kami dari Ormas Lawang Kuning Banjar siap mendukung segala program pemerintah Kota Banjarmasin, kepolisian dan TNI, khususnya menolak segala tindakan-tindakan dan bentuk sikap premanisme yang mengatasnamakan ormas. Seperti itu. Dengan yang kami sampaikan tadi kan dari kepolisian sendiri ada hotline 110, silahkan itu dimanfaatkan oleh masyarakat, dan setiap ada tindakan-tindakan atau sikap premanisme kita mendukung untuk ditertibkan dan diamankan. Itu yang pertama. Yang kedua, Lawang Kuning Banjar ini siap berkolaborasi dengan seluruh ormas yang ada di Kota Banjarmasin ini. Mari kita sama-sama melestarikan, menjaga, terus mengembangkan kesenian-kesenian, adat budaya dan adat istiadat orang Banjar. Jadi kita ini siap mengundang dan siap diundang. Jadi tidak fokus secara sendiri saja dan tidak membatasi bahwa kami ormas ini tidak, tetapi kami membuka diri seluas-luasnya untuk bisa bersama-sama dengan ormas yang ada di Banjarmasin khususnya. Mari kita bersama-sama melestarikan dan menjaga kesenian adat istiadat dan budaya orang Banjar dan budaya lainnya, seperti itu. Itu Mas Iki. Oke, siap. Yang terakhir ini ya, Bang Hadi nih yang paling tunggu-tunggu nih pesannya nih. Silakan Bang Hadi. Kami Ormas Lawang Kuning Banjar siap berkolaborasi dengan TNI Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Dan juga kami tidak anti ormas luar. Kami siap bersinergi dengan ormas manapun, kami selalu terbuka, tapi kami menolak ormas yang mengedepankan premanisme seperti melakukan pungli, karena itu sudah berdampak ke Harkamtipmas di Banjarmasin pada khususnya. Oke, siap. Berarti harapannya ke depannya tentunya harapan semua orang ya, bahwasanya ormas di Banjarmasin diharapkan tidak melakukan tindakan premanisme. Kalaupun memang tertangkap oleh masyarakat umum ada ormas yang melakukan tindakan premanisme ini, maka bisa dilaporkan melalui hotline 110 tadi ya. Nah, di situ bisa dilaporkan dan sanak perempat, tidak perlu takut ya. Dan juga apabila Bubuhan Pian nih tadi memerlukan lembaga bantuan hukum ya, itu bisa juga hubungi di Lawang Kuning ini ya, Bang ya. Kita siap meskipun saat ini LBH sedang terbentuk, tetapi dari beberapa rekan kita yang berprofesi sebagai advokat, insya Allah siap untuk memberikan pendampingan hukum. Oke, nah itu dia. Dan tadi pendampingan hukumnya juga gratis ya? Gratis, tanpa biaya. Wah, luar biasa. Jadi ini adalah salah satu fasilitas dan juga apa ya, mungkin yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang lainnya begitu ya. Dengan adanya Ormas Lawang Kuning ini sebenarnya kita bersinergi bersama, berkolaborasi bersama demi kemajuan dan terjaganya budaya kita Bang ya. Beserta dengan keamanan kita semuanya. Ada lagi mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan atau mengingatkan nih untuk program-program barunya nanti Bang? Sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, silakan. Untuk program kita yaitu tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami di bulan Mei
Tanggal Bulan Mei 30 insya Allah akan menyelenggarakan Aruh Ganal Budaya Banjar di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Dan untuk program-program di Banjarmasin sendiri nanti akan secara berkala kita selenggarakan dalam bentuk Karasminan Budaya Banjar. Karasminan Budaya Banjar. Silahkan datang, nikmati acara, nikmati hidangan tanpa ada pungutan biaya, gratis. Luar biasa. Oke, sampai di sini berarti Bang ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupakan tadi informasi yang sudah diberikan dan sanak perompat semuanya. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita untuk Pandiran Baisukan edisi hari ini 25 Maret 2025. Terima kasih Bang Aziz. Terima kasih Bang Irsa juga ya, Bang Ketua tadi ya. Dan Bang Hadi juga, semoga LBH-nya bisa berjalan lancar dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Oke, baik dan sanak perompat, terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan bergabung melalui streaming kita di YouTube. Sampai berjumpa di Pandiran Baisukan edisi berikutnya. Saya Iki yang memimpin program Pandiran Baisukan pada pagi hari ini. Izin pamit undur diri, ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Demikian Banjar. Pandiran Baisukan di Perempat Suara Budaya Banjar.